Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi media pembelajaran. Kedengeran nggak suara-suara dari luar? Kedengeran sedikit ya? Ya, maklumin ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan media pembelajaran dan sebagaimana info di grup, hari ini akan ada 3 kelompok yang akan presentasi ya, yakni Estri dan Dewi, kemudian Sherin dan Rizky, serta kelompoknya Mutiara Suci dan Marinda ya. Baik, kita langsung saja. Kelompok pertama, Estri dan Dewi, silakan presentasikan media pembelajaran buatannya. Share screen atau gimana kalian? Apa buatnya pakai apa? Ini saya setting share multiple dah, sudah. Share screen, Pak. Oke, silakan, sudah saya setting. Silakan. Sudah bisa share screen? Sudah saya setting, sudah. Siapa yang mau share screen? Dewi, Pak. Silakan Dewi, mana? Dewi, kaulah hidupkan. Ya, kalau Bala Dewa tahu lagu itu ya. Oke, silakan. Mana Dewi? Oke. Siap, Dewi. Oh ya Pak, lupa saya. Oke, silakan. Oke, silakan presentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memperkenalkan media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu yang kami beri nama unik, dari yang singkatan dari unsur intrinsik. Nah, untuk nama ini sesuai dengan materi pembelajaran yang dimuat pada materi unsur intrinsik dan ditujukan untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, untuk game ini, Pak, sebenarnya kami sudah membuat, game ini kan dibuat dari PowerPoint, dan kami sudah membuatnya, menjadikannya untuk game Android. Oh, sudah jadi Android ya? Iya. Oh ya, kamu sudah install iSpring itu, tak lihat itu? Ya? Sudah Pak, sudah ada di grup Pak yang mau nyoba aplikasinya. Oh ya, mantap. Silakan. Untuk kinerja dari gamenya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi. Silahkan kepada Dewi. Baik, game ini adalah tampilan awal game. Di sini ada maskot kami yang saya dan Estri beri nama Zuki. Jadi bisa dimulai dengan tombol mulai di bawah. Nah, di sini ada sapaan pembuka dari Zuki selaku maskot dari game ini. Kemudian bisa diklik next. Kenapa namanya Zuki? Ingat pemain Yupi, Pak. So imut banget namanya. Nah, di sini adalah main menunya. Jadi ada 3, ada materi, ada cerita rakyat, dan juga kuis. Jadi untuk guru yang belum menyampaikan materi kepada siswa bisa belajar melalui bagian ini. Saya akan klik di sini materi. Nah, ini adalah subbab dari materi unsur intrinsik. Ada tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, dan amanat. Nah, anak-anak bisa memilih bagian mana yang ingin dipelajari. Misalnya tema, tinggal diklik bagian tema. Nah, akan muncul seperti ini. Tema adalah sekian-sekian. Misalnya anak-anak ingin belajar yang lain, tinggal klik menu. Nah, akan kembali. Di sini misalnya ingin membuka alur, maka tinggal diklik lagi. Akan muncul materinya. Dan seperti ini. Nah, setelah jika anak-anak sudah membaca
selesai, kita kembali lagi ke menu utama. Kita di bagian atas, main menu. Nah, seperti ini. Kemudian karena unsur intrinsik yang kami angkat materinya, jadi otomatis harus ada cerita yang kami angkat. Cerita yang kami angkat ini adalah cerita rakyat, bisa diklik. Nah, ini adalah tampilan cerita rakyatnya. Jadi kami mencoba membuat sebuah cerita yang bisa dibaca menjadi lebih menarik dengan visual novel. Visual novel. Suara apa nih? Suara suling ya? Dia suara suling Pak buat background ceritanya. Oke. Kita klik tombol start. Ini akan muncul teman dahulu. Dibaca. Selanjutnya ada karakter juga. Jadi untuk menambah visual dari novel. Ini dapat gambar dari mana? Bikin atau search di Google? Pakai aplikasi Avatun, Kak. Apa? Aplikasi apa? Aplikasi Avatun. Oh. Di HP, Kak. Ya. Avatun, oke. Untuk di sini kami tidak ada tombol kembali ke menu utama, jadi kita percepat aja. Percepat aja, oke. Terus? Mantap Pak, belum sampai di akhir. Ini nge-lag ini dari sana atau gimana? Di situ sampai mana ya Pak? Ini apa? Oh Ibu, ampuni saya gitu. Ini sudah sampai jadi batu ya Pak ya? Ikut aneh ya, oke. Nah di sini ada menu, di sini ada tingkalan nih untuk kembali ke menu utama. Nah, jadi yang terakhir setelah membaca, kita bisa kita memunculkan di sini kuis, tapi ini sebetulnya untuk bahan evaluasi seru-seruan. Oke. Jadi tidak yang pengambilan nilai. Nah, kita bisa klik tombol start di sini. Nah, akan muncul tampilannya. Nah, mungkin dari teman-teman mau menjawab pertanyaannya, dipersilahkan. Silakan yang lain. Apa tema? Oke, kalau kita pilih C yang lain. Kan untuk misalnya itu pakai GIF ya? Pakai GIF. Ya. Oke. Untuk next, misal kita pilih yang salah, kita tulis. Kenapa bebek? Kenapa bebek mencerminkan salah gitu? Bebek apa? Bebek apa namanya itu? Bibirnya gitu nah, mencucu gitu nah. Karena bebeknya pegang Pancasila Pak. Nah kan? Nah, terus itu berapa soal? Ada berapa soal? Ini untuk sampelnya kita buat 3 soal Pak. Oke. Dan yang terakhir sudah selesai, tombol quit di sini. Oke. Dan akan bertemu Duti lagi untuk mengucapkan kata perpisahan. Oke. Sudah cukup? Cukup Pak. Teman-teman yang lain sudah tahu kan gimana buat ininya dia? Apa namanya itu hyperlinknya? Sudah saya kasih tahu di aplikasi komputer juga kan? Nggak perlu ditampilin ya? Atau perlu ditampilin nggak hyperlinknya? Yang lain bagaimana? Sudah Pak. Oke, Dewi sama Estri cukup presentasinya atau apa yang mau disampaikan lagi? Atau mau ini share game langsung dari Android-nya? Siapa yang sudah install gitu kan? Yang sudah install bisa langsung share screen. Itu coba. Kan sama nih, coba. Siapa yang pakai HP? Siapa yang Zoom-nya pakai HP?
Ada yang Zoom-nya pakai HP, bisa share screen tuh, coba. Nggak ada? Yosep pakai HP, Pak. Saya Yosep, Pak. ya. Yosep pakai, sudah install Yosep? Kami install kah? Yang di-share sama itu tadi di grup. Iya, Pak. Coba. Kita lihat ananya, tampilannya. Yang lain siapkan pertanyaan, ya. Saya penasaran sama media buatannya. Itu sama Dewi. Atau beri saran sama kritik gitu ya. Ada media pembelajarannya. Gimana Joseph? Bisa kamu share screen? Hah? Udah terinstall, Pak. Oh, belum terinstall. Oh, yang ada yang sudah install? Pak. Oh, sudah. Coba share screen coba. Share HP-mu, coba. Kita lihat tampilan di HP. Nah. Wes, mantap. Oke. S3 pakai APK Tool Builder, berarti ya, sama kayak tutorial dari saya ya? Pakai, Pak. Sama ya, oke. Iya, sama. Iya, Oh Pak. ya, dan ada ini ya, ada watermark ini ya, itu kita maklumi lah gitu ya, karena kan memang gratisan ya nggak sih? Iya, Pak. Soalnya yang 9 cuma sampai 15 slide, jadi pakai yang slide 10. Iya, dia pasti ada watermarknya. Itu kelemahannya sih, memang kelemahannya. Tapi ya setidaknya sudah jadi gitu kan. Coba di landscape nggak bisa. Oh, memang segitu ya layarnya ya. Oke. Siap. Coba mulai. Joseph, coba. Oke, sip sudah. Oke, jadi terbukti ya, maksudnya terbukti jelas bahwa yang dibuat oleh Estri dan Dewi bisa berjalan di Android kalian gitu ya, bisa berjalan di Android. Nah, jadi siapa yang penasaran atau yang ingin bermain atau yang ingin ngasih materi ini ngasih media ini ke adiknya barangkali atau punya murid kalian sudah ngajar private misalnya, nah itu bisa gitu ya, membantu mereka gitu ya. Oke, thank you Dewi sama Estri. Silakan yang lainnya memberikan tanggapan terhadap media atau game Android yang telah dibuat oleh penyaji. Silakan. Apa kritiknya, apa sarannya, apa yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ada nggak? Atau kalian semua insecure dengan mereka? Ayo, silakan ajukan pertanyaan. Anamatic kemarin malam ya, Anamatic kemarin malam bikin game Android juga. Cuma belum saya posting itu di YouTube, belum. Ya. Ekonomi nggak ada, bahasa ini ada nih ya, bahasa ada ini. Ya, silakan. Ada yang mau komentar? Atau nggak ada? 4 jempol? Ayo dong, masa nggak ada yang komentar? Atau ada yang mau nanya? Hello, anybody? Saya Pak. Silakan Joseph. Ayo silakan. Silakan Joseph, suaramu mana? Masih di mute itu. Nah, silakan. Ya, sudah. Mungkin dalam penjelasan itu Pak bisa pakai suara gitu. Oke, bisa ditambahin suara. Supaya lebih menarik. Oke, sip. Oke, saran yang bagus ya. Jadi bisa ditambah suara asli kita pembuat gitu ya. Suara asli pembuat atau gurunya gitu ya. Jadi tidak hanya tulisan, bisa saja kita, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Nah, itu suara asli kita gitu. Tidak hanya tulisan. Meskipun karakter atau avatarnya sudah bagus gitu ya. Cewek gitu kan. Ya karena yang buat cewek gitu kan. Jadi avatarnya cewek tadi kan. Nah, dan kalian sudah kreatif membuatnya menggunakan Avatun tadi katanya. Ya, avatar kartun gitu maksudnya. Nah, itu menurut saya sudah sangat kreatif lah gitu ya. Tinggal penguatan tokohnya aja gitu kan. Kalau memang nanti, Pak, apakah harus monolog gitu kan? Nah, bisa saja dialog tadi kan. Jadi
avatar si siapa tadi, Zupi. Nah, cuman tadi gini, itu bisa diganti Bu gitu ya, Bu Zupi misalnya. Nah, terus ada dialog sama anak murid gitu, anak kecil. Nah, bisa nanti itu. Nah, ini kan tergantung konsep ceritanya aja gitu kan. Konsep cerita dari si pembuat. Nah, kalau tadi ini kan monolog, ya kan? Ya nggak sih, monolog kan tadi kan kalian itu gitu, ya. Oke, thank you sarannya Joseph. Bisa diterima ya, Estri sama Dewi ya. Jadi bagus itu memang bisa menggunakan suara kita gitu. Yang lain barangkali ada lagi? Atau sudah oke? Oke, kalau gitu saya dulu ya. Saya tadi saya mau komentar penokohan tadi ya, penokohan. Pak, mohon maaf suaranya Bapak kecil. Suara saya kecil. Halo, tes. Kedengaran suara saya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ya, kalau komentar dari saya tadi ya itu penokohan atau konsep ceritanya ya, konsep cerita dari game tersebut itu tadi tidak hanya bisa kita buat monolog, melainkan kita bisa dialog gitu kan. Jadi alur ceritanya bisa dipanjangin. Nah, meskipun ini Pak, ini kan saya presentasi buat sampelnya aja ya. Namun ketika kita membuat yang kompleks, itu bisa kita buat alur cerita yang kompleks. Dia ada sasaran atau tujuannya. Nah, tadi tujuannya apa? Oh, have fun aja kayaknya yang saya lihat di media tersebut. Nah, tapi kita bisa buat tujuan gitu ya. Tujuannya misalnya katakanlah tadi ada misalnya di hutan misalnya, atau di danau, atau di suatu daerah di Kalimantan Barat misalnya. Kemudian kalian tersesat di jalan. Nah, ingin keluar atau ingin keluar dari hutan misalnya, atau ingin melalui jalan tersebut. Nah, ketika melalui jalan ada tantangan-tantangan. Nah, tantangan itulah level. Begitu. Nah, jadi ada konsep cerita itu, ada tantangannya. Namanya game ada tantangan gitu. Level, level 1 cerita rakyat Batu Menangis gitu tadi kan. Level 2 Danau Toba misalnya. Level 3 apa? Sampai level 5 misalnya, nah baru sudah bisa keluar dari hutan atau keluar dari jalan buntu dengan menjawab kuis tadi, dibacain cerita rakyat, kemudian ada kuisnya. Nah, jadi konsep itu yang perlu dimatangkan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi alurnya harus jelas dulu gitu ya. Itu tadi maksudnya bisa ini jelas, ini sudah jelas, sudah oke menurut saya, tapi nanti bisa dieksplorasi gitu ya. Bisa dieksplorasi kalau memang yang kompleks ketika kalian sudah menjadi guru kelak gitu ya. Nah, kemudian dari materi terlalu sedikit gitu kan. Unsur intrinsik unsur intrinsik. Nah, biasanya setahu saya koreksi jika saya salah ya. Setahu saya kalau ada unsur intrinsik berarti ada ekstrinsik, ya nggak sih? Dan itu biasanya berbarengan. Materi itu nggak terpisah, ya nggak sih? Nah, jadi kalau materi itu terpisah di dua media, menurut saya janggal gitu. Nah, itu biasanya jadi satu menurut saya. Jadi misalnya, berarti namanya berubah dong Pak. Iya, namanya berubah. Apa ya, terserah kalian. Tadi kan unik gitu ya. Unik, unsur intrinsik itu sudah oke, akronimnya sudah oke. Cuman biasanya nggak terpisah. Biasanya, ya benar nggak sih? Atau saya salah? Saya kurang paham tuh materi bahasa itu. Tapi biasanya ini ada cerita langsung itu biasanya tentukan unsur ins-nya, tentukan unsur x-nya. Biasanya gitu, jadi satu kesatuan. Benar nggak? Estri, Dewi, bagaimana? Biasanya loh ya, setahu saya. Gitu. Iya, Pak. Jadi menurut saya nggak terpisah gitu ya. Tapi kalau untuk sampel kalian membuat media pembelajaran Android dari PowerPoint, saya apresiasi sekali gitu ya. Hari ini saya apresiasi sekali gitu. Cuman ini kan saran-saran saja untuk kalian. Kemudian yang berikutnya, atau sebelum saya lagi, ada lagi nggak yang menanggapin? Ada lagi nggak dari kalian? Barangkali Martin atau Lilis, Ulfa. Mana Ulfa videonya? Marinda juga, Rahel juga, Putri Ayu, mana videonya? Barangkali ada yang mau ngasih tambahan? Nggak ada? Atau saya lagi? Nggak ada nih? Insya Allah nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, sudah oke nih. Oke, nah kemudian berikutnya kalau dari saya, kalian tuh gini loh. Misalnya kan ada yang teman menyajikan sesuatu, kan kita menghargai ya. Menghargai, kemudian kita komen, dan kita itu benar-benar mengamati gitu, mengamati. Kalau bisa kita cari titik lemahnya gitu, nah.
kemudian set kita komentari. Nah, kita latihan juga itu, kita latihan menjadi apa ya? Menjadi supervisor gitu loh. Kita latihan kalau kalian jadi guru gitu kan nanti ada mahasiswa PLP, kalian jadi guru pamong, kalian kan akan mengomentari mereka gitu. Nah, mengomentari itu kan harus teliti, harus melihat sisi apa yang kurang dari guru ini, mahasiswa tadi, mahasiswa PLP kan gitu nanti ke depannya kan jadi guru. Itu jadi harus diamati lah ya. Nah, kemudian dari saya cek tadi background ya. Background, kalian familiar nggak background itu? Coba jujur, coba itu background apa? Background musiknya? Mario Bros, Pak. Mario Bros, yes, Mario Bros. Itu background yang sudah sangat-sangat familiar di telinga kita, gitu kan? Nah, jadi kita bisa nebak, oh ini sudah pasti punyanya Mario Bros nih, gitu kan? Punya Mario Bros. Meskipun gamenya ini gamenya Estri sama Dewi, tapi backgroundnya itu ketahuan banget Mario Bros. Terus Pak, kita pakai background apa? Sebaiknya kita cari background yang misalnya ya game yang tidak terkenal gitu ya, atau itu minimal ya, seminimal mungkin itu gitu ya, seminimal mungkin game yang tidak terkenal atau game yang tidak laris di pasaran. Atau saran saya background yang no copyright gitu ya. No copyright artinya kita nggak kena klaim hak cipta gitu ya, Dewi Estri ya. Ini kan sudah familiar, semua orang tahu tuh musiknya Mario Bros. Nah, nanti ini kan saya rekam nih. Kalau misalnya nggak tayang di YouTube, saya mohon maaf gitu ya. Takutnya loh ya. Takutnya tadi tuh backsound-nya itu kan masuk nih. Dan saya kena klaim hak cipta takutnya. Jadi kalau misalnya nanti ini nggak saya tayangkan, saya mohon maaf kalau ya. Tapi kalau misalnya nggak kena, ya wes, saya tayangkan nih di YouTube gitu. Ya, itu backsound Mario sama backsound suling. Tadi kan saya tanya. Kenapa pilih backsound suling? Coba saya tanya Dewi sama Estri. Kenapa backsound suling? Coba konfirmasinya bagaimana? Soalnya kita menyamakan temanya kan cerita rakyat Pak di hutan-hutan. Jadi yang lebih ngena menurut kami suling. Kenapa suling? Nggak, maksudnya kan suling itu apa ya? Suling itu identik dengan ini kan Sunda ya? Iya nggak sih? Saya nggak tahu ya, benar nggak sih? Kalau saya salah koreksi ya. Pak, betul. Ya, kalau menurut saya suling itu identik dengan Sunda gitu kan. Nah, kalau tadi kisahnya Batu Menangis, saya pikir ini musiknya ini musik Kalimantan nih backsoundnya. Ternyata makanya saya tanya ini musik apa ya? Oh, ternyata suling. Nah, jadi kayaknya itu apa ya? Beda gitu ya. Beda rasanya gitu. Nah, menurut saya seperti itu gitu. Ya, Dewi Estri ya. Semoga saran itu saja, selebihnya oke. Oh, sama ini. Tadi tidak ada KD dan indikator pembelajarannya. Kan sudah saya bilang, kalau membuat kan kita harus ada KD atau indikator pembelajaran, atau tujuan yang ingin dicapai apa. Ini enggak sih? Tadi belum ada itu kayaknya, ya. Belum ada itu saya lihat. Gitu. Ya. Oke, itu aja dari saya. Estri sama Dewi bisa menerima ya? Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sip lah. Oke, kalau gitu kita cukup ini, atau ada lagi yang mau memberi tambahan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti cukup ya. Oke, cukup presentasi dari Estri dan Dewi. Kita apresiasi bersama atas presentasi dan media pengajian. Kita give reaction ya, kita beri reaction. Kita kasih love, kita kasih ini, sip semuanya. Oke, thank you Dewi dan Estri atas presentasinya. Berikutnya siapa yang siap tadi? Nomor 2 itu ya. Berikutnya Sherin dan Rizky. Gimana Sherin dan Rizky? Siap presentasi? Martin, kenapa raise hand? Oh, action gitu ya. Oke, siap. Oke, baik. Selanjutnya Sherin sama Rizky. Sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke. Silakan Sherin dan Rizky untuk presentasi media pembelajaran. Gimana Sherin? Oke.
Makasih bantu ya, Pak. Ya, bis. Kalau lama betul. Enggak lah, Pak. Ya, mulai ya Pak ya. Ya, kenalkan ya. Assalamualaikum. Kenalkan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tantia dan rekan saya Syari Nabila akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan media interaktif dari Book Creator. Nah, kenapa kita milih Book Creator? Karena kita tuh ingin membantu mengembangkan literasi untuk siswa. Karena sekarang kan literasi udah mulai turun kan, Pak. Nah, terus di sini kami memberi nama media interaktif kita dengan nama bertekstur. Kenapa kami memilih bertekstur? Karena di sini maksudnya adalah belajar teks prosedur dengan menggunakan Book Creator. Bertekstur. Wah, keren. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Syari Nabila. Baik, jadi sesuai dengan nama medianya, buku ini membahas tentang teks prosedur. Dan buku ini ditunjukkan untuk siswa-siswa SMP kelas 7. Kelas 7 ya? Terus ya Pak. Terus buku ini bisa di-share melalui link dan Google Classroom. Nah, di sini saya akan meng-share-nya melalui Classroom. Sebelumnya saya sudah membuat... Sebentar, saya potong. Ini bukannya harus online atau dia nanti berupa file PDF atau apa gitu bacanya? Dia online. Ya. Apa? Berupa online. Online ya? Oke. Yeah. Lanjut. Sebelumnya di sini saya sudah membuat Classroom. Oke. Ya, di sini saya sebagai guru ya, Pak. Dari guru, oke. Ya, jadi kalau misalkan ada peserta didik yang mau masuk sini, bisa saya share ini kode kelasnya. Untuk saat ini, anggota Classroom saya yang beranggotakan Rizky Tantia. Nah, di sini sebelumnya saya juga sudah mengupload media pembelajaran yang tadi. Kita buka materinya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga disertakan komentar kelas, kayak berdiskusi gitu ya. Nah, lanjut, kita buka. Maaf, agak lama. Jaringan kayaknya. Tapi dia nggak loading tuh. Jaringan ini. Nggak loading itu, harusnya sudah habis. Coba refresh sekali lagi. Tuh. Oke, ini KD dan indikator ya. Ya, betul, Pak. Ya, jadi untuk tampilan pertama ini cover sama seperti yang tadi sebelumnya ya. Nah, ini untuk tampilan pertama, cover, terus kita masuk ke halaman 1 dan 2. Nah, untuk halaman yang pertama ini adalah halaman 1 dan 2. Halaman 1 ini berisi tentang kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD. Dan yang kedua ini ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi keduanya ini bisa kita cari melalui silabus. Untuk isi KD-nya itu seperti ini, 3.5, mengidentifikasikan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan selanjutnya seperti itu. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya sama 3.5, yaitu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar, mendaftar kata atau kalimat, sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Begitu pun selanjutnya. Nah, di halaman 1 dan 2 ini sengaja kami berikan gambar seperti ini, ada gambar guru, terus peserta didik kayak siswa SMA, terus ada dua orang gini. Supaya apa? Supaya murid itu membaca lebih kayak menarik gitu, Pak. Jadi nggak bosan. Kalau tulisan semua kan otomatis dia kayak males baca karena isinya itu cuma tulisan semua. Nah, selanjutnya di halaman. Ini, sorry saya potong, ini jenis fontnya apa nih? Arial atau Calibri? Jenis fontnya apa itu? Oh, ini. Kayaknya ini Times kayaknya, Pak.
Maksud time? Enggak time situ. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya di halaman kedua dan 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Tantia. Oh iya, berapa total halamannya? Kita di sini cuma ada 10 aja, Pak. Itu sudah sama kuis. Oh, sama kuis. Oke, coba. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi kalau sudah ada KD, ada IPK-nya, pasti ada tujuan pembelajarannya kan. Nah, lalu di sini ada materi. Nah, untuk materi itu di sini guru itu bisa menyampaikan materinya dengan suara. Jadi walaupun ini namanya buku, tapi dia tuh bisa menampilkan suara. Jadi kadang kan ada anak yang belajar tuh harus dengar suara dari gurunya. Audio, gitu. ya. Nah, di sini bisa dikasih suara. Caranya tuh kayak gini, Pak. Ada gambar speaker. Saya contoh ini. Untuk suaranya seperti ini. Baik, yang pertama ada tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia teks prosedur. Di sini ada dijelaskan, pertama, memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah, cara maupun perintah dari isi teks yang ingin disampaikan penulis. Kedua, merencanakan penulisan teks prosedur. Dan yang ketiga, memperagakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan. Nah, selanjutnya, apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang dijelaskan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi suaranya kayak gitu, Pak. Ya, suaranya siapa? Suaranya Sherin atau Rizky? Sherin, Pak. Saya, Pak. Ini selang-seling, jadi yang selang-seling. Coba suaranya si Rizky coba. Itu tadi suara siapa? Sherin. Sherin, Pak. Saya, Pak. Coba suaranya Rizky, saya mau dengar. Rizky, bentar ya, Pak. Rizky. Oke, ini materi gitu aja, kita lewatin aja ya. Skip aja. Coba saya mau dengar suaranya Rizky. Ya. Selanjutnya pada halaman ini kita akan membahas apa saja jenis-jenis teks prosedur. Ya, Pak. Nah, pada teks prosedur itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, pada teks prosedur sederhana itu hanya menyajikan 3 atau 2 langkah saja. Contohnya, cara menghidupkan atau mematikan televisi. Dan yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, pada teks prosedur kompleks ini, langkah-langkah yang disajikan itu harus dilakukan secara berurutan, karena langkah satu dengan langkah yang lainnya itu saling berkaitan. Contohnya, cara mematikan komputer Windows. Bagus ya suara kalian tuh ya, renyah gitu nah kalau di Makasih, Pak. Benar, intonasi nadanya itu bagus, sudah ya benar ngajar gitu, jadi nggak datar gitu kan. Memudahkan pembaca agar dapat tapi memudahkan enak gitu nah intonasi kalian itu ya. Gurih ya. Oh, makasih, Pak. Keren. Next. Baik, selanjutnya di halaman 5 dan 6 di sini kita memberikan contoh gambar teks prosedur. Nah, yang pertama ini ada contoh teks prosedur kompleks. Di sini contohnya prosedur membuat ATM. Nah, di sini ada gambar, ada petunjuk-petunjuknya. Di sini juga ya pembaca itu supaya tidak bosan juga karena ada gambar-gambarnya seperti ini. Terus itu yang kedua ini ada contoh teks prosedur sederhana. Contohnya di sini membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Untuk suaranya ini ada penjelasan dari perbedaan kedua ini ya. Selanjutnya di halaman ini ada beberapa contoh gambar teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur kompleks, yaitu prosedur membuat ATM. Dan yang kedua, contoh teks prosedur sederhana, yaitu membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, jadi perbedaan dari prosedur kompleks dan prosedur sederhana, yaitu teks prosedur kompleks adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu hal dengan cara yang rumit, sedangkan prosedur sederhana adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu hal dengan cara yang sederhana. Selanjutnya di halaman 6 di sini ada contoh video teks prosedur. Nah, jadi di buku kreator ini kita tidak hanya bisa menampilkan suara saja, tetapi bisa menampilkan video.
Nah, video itu bisa kita ambil atau ya kita bisa ambil melalui YouTube, Google Drive, terus tuh video pribadi ataupun gurunya mau membuat video pribadi juga bisa. Sebentar. Nah, di sini Google kita Drive ngambil itu, video sebentar. dari salah satu YouTube. Sebentar, saya potong. Google Drive itu maksudnya link Iya, Pak. Google, link dari Google Drive. Bisa ketik link di sini, klik Iya, link. Pak. Ya. Oke. Langsung terbuka kalau dari Google Drive. Next aja nggak apa-apa sudah. Terus Nanti di sini contohnya dari YouTube. Next. terus di sini saya mana, Pak? Next aja nggak apa-apa. Contohnya di sini saya mengambil ini. Bisa langsung kita buka YouTube-nya. Nge-lag. Apa itu? Nah, ini dibuka. Unresponsive. Pokoknya ini isinya dia kayak menjelaskan teks prosedur cara membuat milk tea. Oke, ya sudah skip, next aja sudah. Selanjutnya, Iya, nggak responsif lagi tuh. Sepertinya jaringan di tempatnya Sherin gangguan, Pak. Iya, kayaknya dia itu videonya nggak bergerak tuh, iya. Iya, Pak. Berarti gimana? Kita stop aja share-nya. Apa yang mau ditampilkan lagi sebenarnya halaman berikutnya? Ini sudah ke akhir sih, Pak, bagian kuis. Kuis ya? Oh iya, kuisnya belum lihat saya ya. Iya. Kamu pakai laptop, pakai laptop nggak itu? Pakai laptop, Pak. Coba share di tempatmu aja. Bisa nggak? Sebentar ya, Pak. Ini dia kayaknya nggak bergerak tuh videonya dia itu. mohon maaf jaringannya, Pak. Iya, jaringanmu itu kayaknya itu. Saya Santia ya, Pak. Iya. Share screen-nya. Iya. Ya, langsung ke tampilan gitu. Langsung aja, langsung. Aja ya, Pak ya. Langsung. Nah, jadi kalau kalau dari yang menjadi host, jadi kalau guru yang membuat videonya ini, itu tampilan aplikasinya tuh kayak gini. Belum. Oke. Nah, jadi kalau gurunya itu bisa langsung play aja, Pak. Di sini kita pakai dari quiz wizard itu. Jadi link tadi ya, link ini kamu taruh di buku tadi ya? Iya, Pak. Oke. Ini ada jenis apa aja? Puzzle, kemudian apa lagi? Ular tangga. Ular tangga. Kebanyakan sih kayak ular tangga gitu, Pak, karena ada suaranya. Ada suaranya. Cuma nih tapi belum tampil. Masih belum tampil. Sebentar ya, Pak.
Bentar ya Pak, kayaknya ada kendala ini. Kendala juga. Itu suara apa, dari mana itu? Dari ini game. Itu jadi kendala. Masuk ke Pak. Masuk. 8 sama 9. Iya, tapi lambat Pak. Bentar ya. Yang tadi itu nah, yang app quiz tadi itu loh. Iya Pak, kelewatan. Nih. Langsung kita buka quiznya ya. Gitu, Pak. Jadi kita di sini juga kasih tutorial caranya supaya buat siswa yang belum paham cara bermain game ini tuh bisa dibaca terlebih dahulu step-stepnya Pak. Baru setelah itu kita bisa langsung klik linknya. Udah diklik tapi nggak mau dibuka. Iya, kayaknya berat banget itu kayaknya di sana itu jaringannya. Tadi di Rizky sudah bisa. Juga, Pak. Oh, berat juga ya? Iya, tapi nggak terbuka juga, Pak. Lagunya ada, tapi iya, makanya tadi ada musik-musik juga tadi. Tadi nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, kita tunggu. Tuh teman-teman kalau misalnya tertarik tuh ya bisa dicatat itu appquizwizard.com ya, quizwizard. Nah, ular tangga. Nah, itu bisa langsung di-play. Mungkin bisa, tapi agak lama sini, Pak. Iya. Jadi kalian bikin ular tangga gitu ya? Oh, bentuknya gitu ya? Oke. Iya, Pak. Coba play. Saya mau lihat. Udah Pak, tapi loading. Oh, masih loading. Oh. Nih, lanjut. Ini juga siswanya bisa jadi host juga sih Pak. Jadi kalau misalkan buatkan, lalu di sini ada kodenya, itu aja bisa dimasukin kodenya. Jadi mirip kayak ini ya, apa Quizizz, Kahoot, dia ada kode gitu ya, kode masuknya, Pak, kode join, ya. Iya Pak. Tampil. Oh, jaringan. Iya. Apa di subscribe di tempat yang katakan?
Ya Pak, ini kayaknya kendala Ya, jaringan. iya. Kayaknya lama ya. Ya udah, enggak apa-apa sudah. Mungkin lain waktu aja. Ya, susah ya, lama ya. Iya Pak, ini kendala di jaringan. Ya sudah. Tadi Nggak apa-apa. sebelumnya saya sudah nyoba kan semuanya lancar. Sudah, nanti teman-teman kalau memang ingin buka ini ya, app Wizer tadi apa tadi? App.quizwizard gitu ya. Nanti bisa di-share ya, bisa di-share ke grup kita ya. Kalau misalnya ada yang penasaran gitu ya. Ya, sebenarnya di game ini tuh Pak, itu tuh kalau kita main game, itu setiap anak soalnya tuh berbeda, bisa diacak. Nah, lalu setiap kalau misalkan anaknya misalkan ada 10 soal. Nah, di nomor 1 sampai dengan nomor 5 jawabannya benar. Nah, di nomor 6 dia salah, maka dia akan mundur 1 langkah. Benar dia maju, kalau salah dia mundur. Sebenarnya menarik Pak, cuman karena kendala jaringan. Iya, makanya saya pengen main juga ini. Nah, gini aja. Ini kita potong aja dulu ya. Nanti siapa tahu setelah presentasi ini kalian sambil buka aja, nanti pas presentasi ketiga kalian sambil buka. Ketika sudah tampil benar-benar siap, nanti kita tampilin di akhir video ya. Siapa tahu sudah bisa. Oke, jadi di pending ya Pak ya. Pending aja dulu ya. Oke, berarti cukup ya dari Sherin dan Rizky ya. Ya. Oke. Oke, baik. Thank you Sherin dan Rizky atas presentasinya buat buku ya. Buku atau modul atau e-modul ya, elektronik modul melalui app bookcreator.com ya. Oke, ini juga hal baru ya, juga kreatif bagi saya. Silakan teman-teman yang lain untuk mengomentari terhadap media buatan dari Sherin dan Rizky. Silakan. Kita open minded, kita terbuka, kita diskusikan. Atau yang memberi saran atau kritik, silakan. Silakan di stop Zoom-nya, share-nya. Biar tampil galeri view. Nah, oke, siapa yang mau mengomentari, silakan. Ingat ya, ini saya catat, ini ada poin keaktifan. Ya, poin keaktifan ketika diskusi. Menambah ya. Silakan. Siapa? Oh, Joseph lagi. Silakan Joseph. Ya menurut saya sih bagus Pak, bagus sekali Pak. Cuman saya mau nanya itu kalau di Android tampilannya miring gitu Pak? Atau kalau di Android dia bentuknya memanjang, nggak melebar seperti buku gitu. Berarti landscape ya, langsung otomatis ya? Iya Pak. Oh, otomatis. Kalau di laptop itu kayak buku. Oke. Menyesuaikan ya? Menyesuaikan jadi ya dia ya? Ya. Dia otomatis terputar gitu ya? Oke, sip. Oke. Iya Pak. Oke, silakan yang lain lagi kalau ada yang mau ditanyakan terkait buatannya ini tadi Sherin dan Rizky, silakan. Ayo yang lain yang belum aktif. Cynthia, Ulfa, Wildan, Lilis, Rahmi, Yofi. Ayo. Apalagi mau dikomentarin? Ya, ada lagi nggak? Siapa yang komentar? Nggak ada? Sebentar. Silakan diskusi ya.
Ayo, ada lagi? Enggak ada kah? Ayo dong. Silakan siapa? Cynthia. Ya, Silakan, ayo. mau tanya itu apa kayak gak bisa ditambahin background gitu kah? Biar lebih apa ya? Kayak gak bosen aja gitu. Atau memang gak bisa? Ayo silakan. Sherin sama Rizky menjawab. Bisa nggak back sound di buku itu? Waktu itu kita coba, itu sepertinya nggak bisa ya Pak ya, karena ini kan bentuknya buku gitu kan Pak, jadi untuk menampilkan lagu itu agak susah diaturnya. Karena tadi yang suara itu dia tuh pakai rekaman Pak, langsung direkam, bukan dari rekaman dari HP, tapi langsung direkam dari buku kreatornya itu Pak. Jadi kalau untuk menambahkan sound itu agak sulit. Nggak bisa. Jadi langsung dia Pak, nggak bisa diedit suaranya. Oh, nggak bisa insert ini MP3 sound gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Oke. Jadi makanya langsung tadi suaranya langsung di situ ya. Oh, oke. Iya Pak. Oke, berarti Cynthia nggak bisa itu ya, nggak bisa insert sound dia ya, nggak bisa. Itu berarti jadi kelemahan, ya kan? Kelemahan. Sebenarnya musik dalam belajar itu selera aja ya sebenarnya. Cuman memang enak gitu kan. Enak ada back sound menarik gitu. Cuma ternyata itu kelemahannya. Oke, saya juga baru tahu itu. Kelemahannya nggak bisa back sound ya. Yep. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Silakan itu sumber belajarnya untuk membuat modul itu individu atau ada media yang lain gitu, nah kayak misalkan melihat di YouTube atau bagaimana? Oh, membuat book kreatornya ini? Iya. Sebelumnya kita memang cari medianya kan, tapi kita dapat yang berupa buku. Nah, terus pas kita coba-coba, ternyata dapat aplikasi, yaitu book creator ini. Ada contoh sumber belajar, sumber bukunya, kayak contoh-contoh di situ sudah disediakan. Jadi kita tinggal ngedit. Oh, begitu. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Bentar, saya lanjutin tadi. Berarti ini kan memang harus dibuka online ya, nggak bisa misalnya. Ini mau saya convert atau render menjadi file buku, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa deh, Pak. Dia tuh harus online. PDF sih, Pak. Kemarin tuh saya coba. Oh, bisa jadi PDF? Iya. Oh, bisa. Oke. Nah, cuman tadi kamu nunjukinnya yang online gitu ya? Belum jadi PDF-nya ya? Iya, yang melalui Classroom. Oke, baik. Saya sedikit ya komentarnya. Saya apresiasi juga itu hal baru dalam arti matematika belum buat itu, ekonomi juga belum buat itu gitu. Jadi yang presentasi PBSI yang tentang app book creator ya baru kalian gitu ya. Yang lain buat apa namanya menggunakan software lain. Jadi ini baru ya. Jadi saya apresiasi. Nah, saya komentarnya dari cover dulu, itu kontras warnanya ya. Nah, jadi kita ketika membuat buku ataupun media lain, itu kontras warna sangat diperhatikan. Kontras warna maksudnya gini. Tadi saya lihat bertekstur apa? Namanya? Bertekstur. Nah, ya. Kemudian bawahnya, kepanjangannya itu kotak putih. Iya, Pak. Kotak putih atau biru muda gitu. Pokoknya dia gini, biru muda sama putih. Nah, itu kan warnanya sama-sama cerah. Ya nggak sih? Warnanya sama-sama cerah. Ya benar, Pak. Sehingga mungkin jarak jauh kurang bisa membaca gitu. Tapi kalau warnanya kontras, nah itu mungkin lebih enak dibaca. Ya nggak sih? Iya benar, Pak. Karena gitu. Warnanya sama-sama mati. Sama-sama putih, biru muda, warnanya mirip, cerah gitu kan, warna cerah itu. Jadi kita perlu warna yang kontras. Nah, kayak tadi saya bilang, dulunya pernah saya bilang, misalnya Papa tulis hitam, berarti tulisannya kuning atau putih. Nah, kayak gitu. Yang kontras. Nah, seperti itu ya. Kedepannya bisa diedit itu. Kemudian
apa namanya tadi, suara gitu ya. Nah, tadi kan ada suara, kemudian ada ikon suara gitu, ya nggak sih? Ikon toa gitu kan, ikon voice-nya gitu. Nah, itu bisa nggak ikonnya itu warnanya diubah misalnya menjadi warna merah atau apa gitu nih yang menjadi penguat bahwasannya ini sound. Oh, tadi kan mirip warnanya hitam, mirip teks gitu. Nanti kelewat, bisa aja siswa kelewat. Paham nggak sih? Jadi dikuatin warnanya. Nah, itu tadi. Bisa kan? Jadi Nah. kalau bisa kan? Bisa, cuman bisa. warna belakangnya aja. Kalau suara trompetnya itu nggak bisa. Iya, nah, itu maksud saya. Jadi entah itu dikasih warna merah atau apa, atau gerak-gerak. Nah, jadi kan itu penguat bahwasanya ini ada suara gitu ya. Jadi siswa baca nggak kelewat. Gitu. Karena warnanya tadi mirip-mirip hitam kan, abu-abu kan tadi mirip. Takutnya kelewat gitu. Kemudian YouTube. Nah, tadi saya lupa nanya, YouTube itu sumbernya kamu buat sendiri, buat milk tea atau ngambil dari orang lain? Kalau ini kita ngambil dari orang lain sih Pak, karena kalau kita buat sendiri memakan. Belum sempat. Oke. Nah, nggak apa-apa. Itu Pak, apakah nggak boleh? Boleh kita ngambil YouTube orang lain selama kita nulis sumbernya, ya nggak sih? Kita nulis sumbernya kan, sumber YouTube-nya gitu. Iya, Pak. Tapi memang ke depannya untuk kita guru, namanya kita buat media kita, ya sebaiknya kalau memang kita bisa membuat videonya sendiri, alangkah lebih baiknya video kita sendiri gitu. Jadi, nah ini Ibu mencontohkan gitu. Ya, jadi langsung kita mencontohkan. Nah, kemudian tadi ada kata-kata kalian tadi saya lihat teman-teman gitu kan. Termasuk yang punyanya Estri sama Dewi tadi. Jadi belum menggunakan kata ganti anak-anak gitu. Tapi masih teman-teman. Terus tujuannya pembaca. Nah, jadi belum menggunakan bahasa atau kata-kata yang bersahabat untuk anak-anak. Padahal kan kita ini siswa, ya nggak sih? Objek kita ini siswa. Tapi kalian masih umum. Tujuannya pembaca dapat, ya kan? Tadi tuh saya lihat tujuan pembelajarannya. Pembaca, gitu. Nah, padahal harusnya bisa-bisa peserta didik dapat atau siswa dapat. Nah, begitu. Nah, itu bahasa-bahasa di RPP, gitu kan. Tujuan di buku-buku begitu. Peserta didik dapat. Nah, tadi indikatornya misalnya, indikatornya membuat teks prosedur atau memperhatikan teks prosedur, maka tujuan pembelajarannya siswa dapat, nah gitu, atau peserta didik dapat, nah gitu. Tadi masih pembaca, saya lihat tadi, ya nggak sih? Masih pembaca, gitu. Nah itu. Kemudian sama ya kelemahannya masih online sehingga dampaknya adalah jaringan pastinya. Kalau dari saya itu. Selebihnya oke, menurut saya. Ya. Bagus menurut saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain barangkali menanggapi? Nggak ada? Pak, cuma mau nanya, bisa diakses di iOS nggak? Oh iya, coba tanya ke Sherin, ya silakan sama Rizky. Iya, Pak, kenapa? iOS. Bisa diakses di iOS kah? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tampilannya juga sama seperti kayak di Android gitu. Iya, soalnya dia kalau misalkan di laptop dia bentuknya melebar gini, tapi kalau misalkan lewat HP itu dia memanjang. Jadi Android sama iOS bisa ya? Iya, bisa. Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Terima kasih. Oke. Siap. Sama-sama. Oke, thank you ya. Sudah ya? Sudah cukup? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi? Oke, sip. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih kepada Sherin dan Rizky. Saya apresiasi ya, give applause untuk penyaji ya atas presentasi media pembelajarannya. Sangat keren. Kita reaction dulu ya kan. Sangat keren menurut saya menggunakan appbookcreator.com ya. Baik. Terakhir, oh iya PR-nya tadi dicoba buka yang tadi. Ya. Iya, Pak. Kalau tampil nanti tampilkan di akhir video ya. Kalau sempat ya. Oke. Iya, Pak. Baik, selanjutnya penyaji terakhir yakni siapa tadi? Siapa sih? Siapa? Saya lupa. Mutiara dan Marinda. Mutiara dan Marinda bagaimana monitor? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Mutiara, Marinda.
Oke, silakan presentasikan medianya. Silakan Marinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan saya sendiri Marinda Syarif bersama rekan saya Mutiara Suci Ramadhani. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mutiara. Baik, nama dari media pembelajaran kami adalah Markisa. Media pembelajaran interaktif, kata baku, tidak baku, dan juga kosakata. Jadi untuk tampilan dari pertamanya adalah seperti ini. Ini homepage-nya seperti ini. Jadi ini harus diisikan. Nah ini kalau misalkan saya nggak isi satu, ini nggak akan bisa masuk. Nggak tampil apa maksudnya? Mohon maaf, nggak tampil, Ra. Nggak tampil Mutiara. Sebentar. Kamu share screen yang ujung, kiri ujung. Jangan share itunya, tapi share screen. Sebentar. Udah tampil. Oke, sudah. Sudah tampil ya. Oke. Jadi nama media pembelajarannya adalah Markisa, media pembelajaran interaktif kata baku, tidak baku, dan kosakata. Jadi untuk tampilan dari homepage-nya seperti ini. Ini saya isikan dulu datanya. Ini kalau misalkan saya nggak isi satu, ini nggak akan bisa masuk. Jadi keduanya harus diisi. Sasaran dari media pembelajaran ini adalah mahasiswa. Sebentar, saya potong. Ya. Ini pakai, kalau saya tidak salah, ini pakai articulate storyline? 3. Ya. Iya, benar. Iya. Yang ke berapa? 3? Iya Pak, articulate storyline. Nah, tadi kenalin dulu ya, teman-teman. Ini saya menggunakan articulate tadi UPA tuh, ya. Articulate ini. Ya. Oke, lanjut. Iya. Oh iya, jadi teman-teman saya pakai articulate storyline 3 yang 32 bit. Saya downloadnya di Google Drive dari YouTube-nya luar negeri. Oke. Langsung masuk. Nanti langsung otomatis nama saya ada di sini. Kemudian coba yang ini. Ini materinya. Ini yang materi kosakata. Gitu. Terus kalau misalkan mau coba kuisnya nih, bisa. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab, waktunya 5 menit. Bintik-bintik merah, Kak. Bintik merah. Coba ya submit. Betul. Mitologi. Kisah tentang dewa. Sebentarnya Kak Dewi nih ya. Lagi. Stigma. Tanda lahir.
Tanda lahir. Belum tepat. Pikiran. Lanjut kontra. Oh, bentar. Saya potong. Kalau sudah salah nggak bisa ya dia ya? Nggak bisa, Pak. Nanti dia ada di akhir. Ending ya? Oke. Next. Iya, ada di akhir. Kontra. Berlawanan. Aku sudah. Berlawanan. Oke, satu lagi. Integritas. Kejujuran mungkin. Ya. Oke. Jadi ini skornya adalah 80, KKM-nya 80. Berarti kalau 80 berarti udah lulus ya. Ini kalau misalkan kita mau lihat tadi salahnya kita di mana, bisa dikorek di sini. Nih, ini tadi salah di stigma ya. Stigma itu yang benar adalah ciri negatif. Gitu. Udah benar. Oke, gitu. Gitu aja, Pak. Sudah. Itu aja mau disampaikan. Oh ya, ini juga ada kuis yang sama ini kan kuis sama nampilin ini drag and drop sih, Pak. Oh, sudah coba. Tunjukkan. Jadi besok itu kira-kira kata baku apa tidak baku? Baku. Insyaf? Tidak baku. Tidak ya. Oh, kalau misalnya tidak baku berarti bakunya apa? Insaf gitu kan? Enggak, bentar, saya juga nggak tahu, nggak pakai shin, tapi pakai sa. Iya kah? Insaf. Oh ya, gitu. Nah, sudah lanjut. Kalau karir? Benar. Aku. Baku ya? Ya. Lanjut. Tidak baku. Kalau baku aja sudah biar salah. Jadi nggak baku ya? Kalau cedera? Tidak baku. Tidak baku. Kategori? Bentar. Cedera atau cedera yang benar? Cedera kan? Cedera sih kayaknya. Baku dong ini. Kayaknya. Nanti terjawab dong. Hah? Oh, menurut saya cedera baku. Iya, menurut saya baku ini. Cedera baku, Pak. Cedera baku sih. Iya. Ayo sudah masuk. Sudah, kita tes aja. Tidak baku. Tidak baku. Kata baku. Ya. Jadi baku. Ya, betul. Kok jawab? Kwitansi. Tidak baku. Tidak baku. Hektar. Baku. Enggak baku. Yang betul. Enggak baku. Tidak baku. Coba sudah. Baku. Kalau manajer. Tidak baku. Kenapa? Tidak baku. Tidak baku. Iya. Kalau kita submit. Kok keren, Ra? Kok klik. Nah, kalau misalkan ada yang merah ini berarti jawabannya salah ya. Kalau yang hijau itu berarti benar. Oke. Udah gitu aja, Pak. Oh, nggak ada kayak tadi reviewnya tadi nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kalau itu drag and dropnya nggak ada, Pak. Oke. Gitu aja. Coba kembali ke covernya, ke cover awal tadi, awal yang depan. Oke. Sudah, Mutiara? Sudah, oke. Sudah itu yang disampaikan ya? Ya. Oke, kamu menyampaikan kekurangannya atau enggak? Atau nunggu komentar teman-teman? Kali kamu sudah merasa pakai artikulat. Pak, kalau mau berkomentar. Ya, pakai artikulat. Oh, kelemahannya ternyata ini, nggak bisa ini ya, misalnya gitu.
Atau nunggu komentar teman-teman? Komentar teman-teman dulu aja ya. Nunggu. Ya sudah. Ya, komentar dulu. Oke, thank you Mutiara dan Marinda. Selanjutnya kita diskusikan ya. Ini membuatnya menggunakan articulate storyline. Tadi katanya versi yang kedua ya. Versi yang kedua, articulate storyline. 3. Oh, 3 ya? Oke, articulate storyline 3. Iya, Pak. Kan yang baru 3, Pak. Iya, enggak. Tadi tak pikir yang kedua kamu. Ternyata sudah yang terbaru. Iya, yang ketiga ya. Articulate storyline ketiga. Kita diskusi ya, silakan untuk komentar, memberikan saran atau kritik kepada Mutiara dan Marinda. Silakan. Stop share-nya nih, stop share. Silakan, ayo. Biar kita lihat galeri view-nya. Silakan komentarin. Catatan-catatannya apa aja? Saya sudah ada catatan juga tentunya. Silakan yang raise hand itu Joseph lagi. Mau bertanya, Ra. Ayo Joseph paling aktif ini Joseph ini. Arifah juga, Pak. Oh, ya sudah. Tapi Joseph, ya sudah. Silakan, Arifah. Itu tampilannya ada apa? Maksudnya bisa buka di aplikasi gitu atau lewat web? Atau Oh, gimana? kalau aku convertnya ke EXE Pak kemarin. Kalau EXE itu bisa diakses secara offline juga. Ya. Jadi aplikasi dia, EXE. Kalau EXE jadi aplikasi, bisa di laptop ya. Nah, kalau tampilannya kayak gini. Yang tadi foldermu tadi. Sama aja sih kayak Microsoft Office. Ya, ini cara buatnya. Enggak, maksudnya yang folder tadi nama aplikasimu. Sudah jadi Excel tadi. Ini Excel. Iya, ini Excel ini sudah ini. Nah, ini bukanya nggak melalui yang tadi. Sudah jadi ya, sudah jadi Excel ini. Ya. Selain Excel bisa juga yang lain. Kalau kamu Mutiara otak-atik ini bisa jadi Android juga loh. Coba deh. Bisa. Iya, Pak. Bisa nanti. Tapi dijadikan HTML dulu, baru jadi Android bisa. Gitu. Jadi articulate sangat apa ya? Keren juga sih, keren juga. Oke, thank you penjelasannya. Selanjutnya siapa lagi yang mau nanya? Joseph tuh tadi angkat tangan, nanya kan? Atau kepencet? Silakan. Kalau dari saya sih desainnya bagus. Itu kalau boleh tanya, pertama saya mau nanya itu ukurannya berapa untuk softwarenya? 300 MB kurang lebih. Oh. Bisa. Untuk medianya sih sangat bagus, dari desainnya juga, tampilannya, materinya. Tapi saya ingin memberikan kritik dan saran di bagian cover tadi kan ada namanya itu sudah unik, tapi tidak dijelaskan kepanjangannya gitu. Nah, mungkin siswa akan bingung markisnya apa, yang buah kah atau ada. Terus yang di gamenya tadi juga bagus, quiz ya. Quiznya bagus, tapi yang di quiz drop ke bawah tadi itu mungkin apa ya, tidak bisa, kelemahannya tidak bisa kita ketahui mana yang salah gitu, tidak kelihatan yang kata bagus dan tidak bagus tadi. Jadi dikeluarin lagi ya kan di daerah yang merah yang mana gitu kan. Udah ada reviewnya, dikeluarin lagi itu. Iya. Ya benar tadi itu ya katanya Joseph, akronim akronim atau kepanjangannya? Kepanjangannya Markisa itu nggak ada tadi di cover. Makanya tadi saya bilang coba kamu kembali ke cover. Nah, itu tadi belum ada. Langsung aja kamu datang ke Markisa. Apa itu Markisa? Kalau kamu tahu, siswa kita nggak tahu. Nah, tadi namanya tadi iya dong. Kepanjangannya nggak ada. Nah, itu kamu tunjukin dulu tadi di cover tadi. Namanya gitu kan. Nah, itu dah. Sependapat saya tuh, setuju. Ini komentar saya juga, saya catat itu tadi. Silakan yang lain. Apa pandangannya terhadap Markisa ini? Apa tadi? Mari kosakata. Media pembelajaran. Interaktif, kata baku, tidak baku, dan kosakata. Oke, kata baku dan tidak baku dan kosakata. Oke. Markisa. Jadi juga ya. Ya. Silakan yang lain komentar.
Ada lagi nggak? Saya Pak. Silakan, Estri. Saya mau bertanya. Tadi kan setelah latihan yang pertama tadi itu kan bisa di preview ya. Tapi di situ ketika salah, apakah tidak bisa diberikan, misal kayak pembenarannya ketika salah, terus habis itu kita preview itu bisa nggak sih kalau dikasih kayak ini loh ya jawaban yang benar gitu loh. Kayak tadi kan cuman langsung preview ini yang salah tapi tidak ada pembenaran di tempat yang salah itu tadi. Oh ya, mohon maaf, sebenarnya ada pembenarannya ya, tadi sudah saya kasih lihat. Ada tadi ya? Ada tadi tidak kelihatan. Ada ya tadi yang kelihatan cuma salah. Ada pembenarannya Pak. Terus ini juga ketika setelah drop tadi yang kedua tadi ya, itu kalau itu bisa nggak kalau semisal selesainya itu kayak dikasih kan kita ngasih kata baku dan tidak baku. Nah setelah kita salah bisa nggak setelah kita masukin itu bisa nggak setelahnya itu dikasih kayak kamu masukin ada yang kata tidak baku. Nah setelah kita submit terus ada yang itu kan ada yang salah terus dikasih kayak kata bakunya dari yang tidak baku tuh yang ini gitu loh. Itu bisa nggak? Ya itu kembali ke pertanyaan siapa tadi tuh yang pertama. Arifah tadi, Joseph tadi, kuncinya juga sama, cuman kan nggak bisa tadi ya. Harus ada kuncinya. Harus keluarin lagi kan. Hanya dikeluarin. Oh ini salah merah, tapi nggak ada. Iya. Karena insyaf tadi itu pembahasannya. Ada pembahasannya, iya, benar ya. Mutiara yang nggak bisa kan itu ya tadi ya. Iya Pak. Atau enggak mungkin setelah itu kayak kita kasih mungkin bisa juga tuh setelah itu dikasih kayak arti dari kata baku ini apa gitu loh kayak kita tuh biar tahu gitu. Oh iya sih itu jadi catatan juga sih. Makasih. Makasih. Ya oke. Sip, thank you sarannya ya. Estri. Ya benar, jadi bisa kita akali dengan slide baru misalnya gitu kan. Slide baru pembahasan tadi, ya kan? Bisa. Sip. Oke. Baik, dari saya tadi saya bingung ya. Ini sasarannya ternyata untuk anak-anak perguruan tinggi ya atau mahasiswa gitu kan. Untuk mahasiswa nggak sih? Untuk mahasiswa kalau gitu ini untuk mata kuliah apa ini? Kata baku, kata tidak baku ini mata kuliah apa? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia semester 1 ya? Oh, oke. Nah, karena ini untuk mahasiswa, kita seolah-olah menjadi dosen, ini media pembelajaran dosen, kamu bukan dosennya, kita belum ini ya, belum tahu apa sih namanya itu, ya tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya, tadi nggak ada kan? Ya kan, nggak ada itunya tadi, tujuan pembelajarannya gitu. Langsung habis slide pertama, langsung nah itu gitu ya. Karena dosen itu kan susah mencari ininya, kecuali kamu nanya sama dosen-dosen Indonesia, Bu, ini materi ini tujuan pembelajarannya apa? Atau kita bisa buat sendiri tujuan pembelajarannya seolah jadi dosen. Itu tadi ya, terkait tujuan pembelajaran nggak ada. Kemudian komentar saya berikutnya terkait sebentar ya, baterai saya bentar. Oke, baik, kita lanjut. Berikutnya saya mau nanya karakter. Karakternya itu kan karakter default ya, karakter default dari articulate ya. Tadi background anunya. Nggak ada karakter guru. Ya, maksudnya belum ada karakter kuat dari Bu Mutiara atau Bu Marinda ya, belum ada karakter kuatnya tadi. Jadi tokohnya ada 4 kalau nggak salah kan yang jadi background. Nah, itu harusnya kita perkuat. Ini Bu Mutiara atau Bu Marinda gitu. Kemudian sorry ya, suaranya kedengaran ya? Suara anu ya? Ya nggak sih? Suaranya kedengaran ya? Iya, Pak.
Aduh, oke. Baik, berikutnya ini back sound. Nah, memungkinkan nggak back sound? Tadi kan juga ada pertanyaan tadi itu kan, karena bikin enak belajar, rileks belajar. Memungkinkan nggak masukin back sound di artikulat? Setahu saya bisa. Menurut, iya, kenapa kamu nggak pakai? Gitu kan, sayang banget. Gitu, ya. Kemudian catatan dari saya yang selanjutnya adalah 4 menit, ya. Soal, apakah pantas soal tadi, apa tadi itu? Soal apa sih tadi itu? Pilihan ganda. Pilihan ganda itu satu soal diberikan waktu 4 menit. Enggak, 1 menit. Oh, di 4 itu kita lihat. Itu kan waktunya jalan, Pak, dia. Semuanya itu. Tapi kan waktu maksimumnya 4 kan? Iya nggak sih? 5. Oh, 5. Nah, 5 menit jadi itu satu soal 1 menit. Oh, jadi total. Iya. Oh, tak pikir tadi 1. Oke, saya kurang jeli kalau gitu ya. Oke, itu masuk akal lah. Saya pikir 1 soal 3 atau 4 menit. Layak kan gitu. Oke, ternyata keseluruhan ya. Oke, masuk akal lah kalau pilihan ganda gitu ya, masuk akal. Pagi tadi soalnya cuman ini apa tadi itu soalnya gimana? Maknanya gitu ya. Iya, Pak. Apa? Ya, tadi itu. Tapi kritik saya adalah di soal tadi itu belum ada kalimat perintah soal. Coba kamu cek. Nggak ada kalimat perintah. Coba deh buka. Coba share screen lagi. Nggak ada kalimat perintah. Yang latihan soal coba. Coba share. Coba latihan. Ambil kuis. Nah, ini kan default ini kan. Ini karakternya siapa ini, bapak-bapak ini gitu kan. Nah, ini nggak ada perintah soal. Nggak ada perintah soal. Apa perintah soalnya ini ya? Ya kan Mutiara? Iya, Pak. Nggak ada gitu. Termasuk yang draft soal tadi yang kata baku kata tidak baku itu nggak ada juga perintah. Jadi siswa itu mungkin bingung, aku disuruh apa sih sama guruku ini gitu kan. Kecuali kamu ada perintah geserlah kata yang baku atau tidak baku berikut ini ke tempat yang telah disediakan. Nah, misalnya gitu perintahnya. Nah, tadi nggak ada. Ya nggak? Jadi nggak ada kalimat perintah di soal. Gitu. Coba ke soal satunya. Itu nggak ada kalimat perintahnya tadi tak lihat. Iya, Pak, nggak ada semua, Pak. Nah, itu kurangnya ya. Jadi kita harus jeli di situ juga. Harus ada kalimat perintah soal gitu. Ya, kalimat perintah soal seperti itu. Ya. Selebihnya saya apresiasi kalau dalam waktu. Nah, ini kan nggak ada kalimat perintah di atas ini. Di atas itu nggak ada itu. Gitu kan nggak ada perintah. Nah, itu penting banget itu harusnya disampaikan gitu. Ya. Oke, itu dari saya sih. Selebihnya saya apresiasi kamu sudah membuat media dari articulate storyline. Belajarnya dalam waktu singkat. Cukup oke lah gitu ya. Bagus banget menurut saya. Ya. Saya apresiasi kepada Mutiara dan Marinda. Barangkali ada lagi dari kalian yang mau mengomentari? Ada pakai filter lagi. Arifah sama Cynthia. Saya mau pakai filter juga kayak gitu. Aduh. Ada lagi yang mau komentar? Silakan. Ada? Silakan kalau ada yang mau komentar. Cukup kah? Sudah? Cukup? Halo? Cukup kayaknya, Pak. Cukup. Oke. Oke, baik. Cukup. Kita beri applause untuk Mutiara sama Arinda karena presentasinya lumayan bagus ya. Bagus medianya ya. Kita give reaction untuk mereka ya. Reaction nangis ya, reaction nangis. Nangis karena nggak bisa buat. Cuma love. Wah, sip. Oke, sip, mantap. Ya. Oke, itu aja kuliah kita pada hari ini. 3 kelompok yang presentasi. Besok kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum kita tutup, barangkali kita kasih kesempatan kepada Rizky sama Sherin tadi ya. Barangkali bisa share quiz wizardnya tadi. Gimana? Rizky sama Sherin. Memungkinkan tidak? Mantap nih Pak filter semua.
Ayo, siapa yang mau pakai filter bajak laut? Rizky sama Sherin? Kayaknya jaringan mereka susah nih. Nggak memungkinkan ya? Ini kita udah nyoba Pak, bisa. Sudah bisa? Tolong nggak terhambat lagi. Mau share screen? Coba. Atau cukup? Coba, mau nyoba apa enggak? Oke, coba kita lihat gamenya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mau mencoba jawab, tapi sebelumnya, jadi kalau di tampilannya siswa itu, kuisnya ini nggak ada suaranya, tapi kalau di gurunya itu ada suaranya. Nggak tahu juga kenapa itu. Ada suara, oke. Lanjut. Ya, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba menjawab? Oh, dia teksnya di ya nggak melebar ya? Iya, Pak. Iya, Pak, dia ke bawah. Hubungan ada di dengan yang mudah. Mau kasih ke menu sebelum menu saya mencoba. Kita teks prosedur. Nah, silakan jawab. Kalian yang tahu itu. Ya. Boleh coba teman-teman yang mau menjawab? Tutup. Ya. Penutup. Tutup. Benar ya. Nah, ini tampilannya sebenarnya di gambar ular tangga, cuman nggak tahu ini kenapa nggak tampil. Kita coba, ini jawabannya salah ya. Jadi biar mundur gitu. Salah. Coba jawab salah aja nih. Nah, nggak mau muncul dia. Loh, bukan nggak ada yang ular tangganya kah? Ini aja jadi ya. Ada Pak, jadi dia antara soal coba ya Pak, saya pencet next. Oh, kita jadi di next aja. Oh. Tengah, ya di tengah-tengah itu. Tengah-tengah ya. Oke, kita tunggu. Kalau mau keluar. Kalau show ini dia kayak penjelasannya, pembenarannya. Ini mungkin bisa diklik yang tulisan game board-nya, Nay. Oh iya. Nah, gini. Jadi tampilannya kayak gini, Pak. Kalau melihat, jadi ini karena tadi banyak jawab salah, jadi dia tetap di situ. Kalau dia jawabannya benar, dia bakal maju terus sampai selesai gitu, Pak. Kalau dia misalnya dia jawab nomor 4 salah. Dia ke? Ya, jadi kalau misalkan jawaban satunya benar, dia langsung maju ke nomor 2. Baru lanjut lagi ke nomor 3, kayak gitu. Tapi kalau jawabannya salah, nomor 3 dia mundur. Tapi jadi kalau jawabannya salah, itu, terus dia tetap di awal. Tapi nomornya itu dipisah-pisah jauh gitu ya? Soalnya itu ya? Iya, Pak. Iya. Oh, oke. Oh, gitu tampilannya ya. Oke. Siap. Oke. Udah ya, thank you ya. Sudah itu aja kayaknya ya. Setidaknya tahu lah kita. Iya, Pak. Sip. Oke.
Oke, luar biasa hari ini. Langsung 3 presentasi dan bagus-bagus semua ya. Menurut saya bagus-bagus semua hari ini ya presentasinya. Ada yang Android, ada yang book creator ya, kemudian articulate storyline. Articulate storyline bisa juga jadi Android sebenarnya, tapi Mutiara belum otak-atik lagi gitu kan. Ya, jadi menurut saya keren sekali ya hari ini ya. Keren sekali. Pada banyak pakai filter. Pakai filter semua dong. Saya mau foto. Nah, jadi sangat luar biasa sekali hari ini ya. Kemajuannya pesat sekali membuat media pembelajaran ya. Keren banget ini kalau di PBSI menurut saya. Oke. Mana nih coba pakai filter dulu. Nah, saya mau screenshot dulu. Oke lah, cukup ya kita kuliah hari ini. Saya tadi dipanggil mau rapat ya. Mau rapat. Jadi kita cukupkan kuliah hari ini. Kita lanjut besok ya. Besok 3 kelompok lagi yang akan presentasi media pembelajaran ya. Jadi besok ada Najma sama Helema. Mana Najma sama Helema ada di sini? Najma sama Helema? Najma? Nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Nggak ada Najma sama Helema. Oke, nanti sampaikan ya. Rasmiatun sama Martin. Siap ya besok ya? Siap ya? Oke. Konita, Yofi, Elsa? Hadir. Siap ya besok ya? Hadir, Pak. Siap ya? Siap. Oke. Siap, Pak. Wildan sama Ulfa? Ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, pokoknya besok pertemuan kuliah terakhir ya media pembelajaran. Nanti saya sampaikan kisi-kisi UAS-nya bagaimana ya untuk UAS bulan Juli nanti ya. Oke, cukup kuliah. Besok jam berapa, Pak? Sama, jam 2 juga ya, atau jam 13.45. Besok masih Olimpiade, saya masih sibuk Olimpiade 3 jam, ya, 4 jaman ya, sampai zuhur. Nanti habis itu, habis makan siang baru kita kuliah ya. 13.45 ya kita kuliah ya. Besok. Oke? Jam 1 biasanya ada MK Pak Kifti, Pak. Oh gitu. Iya. Anu aja, Pak Kiftian mau nggak maju gitu, menggantikan saya. Saya kan jam 11 tuh biasanya. Iya. Pak Kiftian jam 11, tukaran. Siapa tahu mau. Kalau beliau nggak berhalangan, ya wes Pak Kiftian duluan gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah geser setelahnya Pak Kiftian aja saya. Gitu. Oh iya, ya. Pak. Nanti coba konfirmasi ke Pak Kifti. Ya sudah, siap. Oke, thank you semuanya atas partisipasinya. Saya apresiasi sekali kalian buat medianya sangat bagus ya. Oke, sampai ketemu besok. Saya mohon maaf jika ada salah kata, sikap atau perbuatan hari ini ya. Sekian kuliah media pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semua ya. Oke, thank you semua. Siap. Oke, saya N ya. Makasih, Pak. Yes. Makasih, Pak.